merupakan beberapa contoh penerapan kaidah motif suatu perbuatan, dengan motivasi dan tujuan yang berbeda-beda, serta dengan akibat hukum yang berbeda-beda pula. Bang, hukumnya nek nemu barang piye yo? Seseorang mengambil barang temuan dengan maksud akan mengembalikan kepada pemiliknya. Namun setelah melalui usaha yang memadai ternyata tidak ditemukan pemiliknya, maka halal baginya untuk memiliki benda tersebut. Akan tetapi jika tujuannya adalah untuk berlangsung menguasainya, berarti ia dianggap sebagai orang yang merampas hak orang lain. 2. Menyembelih binatang halal dimakan dengan cara yang telah ditentukan oleh syarat dan dengan tujuan untuk dikonsumsi. Halal sembelihnya, akan tetapi jika sembelihan itu dimaksud untuk pemujaan kepada selain Allah, maka haram untuk dimakan. 3. Memeras buah anggur untuk membuat cuka, halal hukumnya, sedangkan memeras buah anggur dengan maksud dan tujuan untuk membuat minuman keras atau arak, maka haram hukumnya. Apa hukum bagi seseorang yang ketika berwudu, selalu dihantui perasaan ragu-ragu terhadap wudunya, karena seringnya berhadas, dan akibat keraguan-raguan ini wudu dilakukan berulang-ulang? Sebelum masuk ke permasalahan, ada kaidah fikih penting yang perlu dipahami karena berkaitan dengan pembahasan, yaitu yakinu la yazulu bisakki, yang artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maknanya yaitu perkara yang meyakinkan tidak bisa diangkat hukumnya kecuali dengan bukti nyata, bukan semata-mata keraguan. Sehingga apabila muncul keraguan pada suatu perkara, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum yang diyakini pada perkara tersebut sebelum keraguan itu muncul. Jadi, hukum asal masuknya seseorang ke dalam sholat adalah dalam keadaan berwudu, maka wudunya tidak bisa dihukumi batal sampai dia benar-benar yakin kalau dia telah berhadas. Sebagai gambaran singkat, ada 3 kondisi munculnya keraguan-raguan. Keraguan menjelang melakukan ibadah, di pertengahan ibadah, atau setelah ibadah. Kita ambil masalah wudhu sebagai contoh karena banyak yang tertimpa was-was dalam masalah ini. Dalam menjelang wudhu, seseorang mendatangi masjid dan melewati tempat wudhu ketika imam sudah di rakaat terakhir. Dia ragu apakah dia telah berwudhu atau belum. Dijawab dengan kaidah, kembalilah kepada hal yang diyakini sebelum munculnya keraguan ini. Apakah sebelum datang ke masjid, dia sempat melakukan sholat 2 rakaat di rumahnya atau tidak? Jika iya, maka hukum asal sebelum munculnya keraguan, dia telah berwudu, karena dia telah sholat 2 rakaat di rumah yang tentunya dalam keadaan berwudu. Maka dia langsung ikut bersama imam tanpa wudu. Dan jangan pedulikan keraguan yang sempat muncul. Jika jawabannya tidak, maka tidak ada baginya indikasi yang menunjukkan bahwa dia telah berwudu. Oleh sebab itu, hukum asal sebelum muncul keraguan, yakni dia dalam keadaan berhadas, maka wajib baginya untuk berwudu, walaupun dia bakal ketinggalan jamaah bersama imam. Karena bagi orang yang ragu apakah dia telah melakukan sesuatu atau tidak, hukum asalnya dia belum melakukannya. Di pertengahan wudu, seseorang ragu apakah dia buang angin atau tidak. Dijawab dengan kaidah, kalau dia tidak yakin telah buang angin, maka teruskan wudunya, karena sebagian wudu yang dilakukannya telah mengikuti cara yang syar'i, sebagaimana kisah sahabat yang ragu dalam sholatnya. Setelah wudu, seseorang ragu apakah ketika wudu dia telah berhadas atau tidak. Dijawab dengan kaidah, karena dia telah melakukan wudu yang syar'i, maka hukum asalnya dia selesai wudu dalam keadaan suci. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keraguan yang tidak diketahui hukum asalnya. Hal tersebut dinamakan syubhat, yaitu perkara yang diragukan hukum halal atau haramnya. Ketika suatu perkara tidak jelas status hukumnya, maka Islam mengajarkan untuk meninggalkan perkara tersebut agar tidak terjatuh pada perkara haram. Pada pengertian yang lebih luas lagi, syubhat adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung kemungkinan benar atau salah.